Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa wala. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Islam Madinah. Kali ini kami akan membawakan tema tentang kurban ya. Kurban itu PDKT atau pendekatan pada Allah dan merupakan realisasi atau wujud cinta kepada Allah. Pemirsa, umumnya cinta kepada anak lebih besar daripada cinta harta. Buktinya banyak yang rela mengorbankan harta demi anak sehat, demi anak sekolah, demi anak sukses. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan perintah untuk mengorbankan anak, yang pastinya lebih dicintai dari harta. Jadi ujian ini lebih berat. Artinya, kurban harta seperti kambing, sapi itu tidak ada nilainya jika dibanding kurban anak. Jika kurban anak saja Nabi Ibrahim alaihissalam dilaksanakan, apalagi kalau kurban sapi misalnya. Nah, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam mau melakukannya? Karena tentu cinta kepada Allah lebih dipentingkan ya, lebih diutamakan, lebih besar daripada cinta kepada anak. Itulah sebabnya takwa harus punya unsur cinta kepada Allah. Pemirsa, sudah menjadi fitrah manusia bahwa manusia bisa mencintai banyak hal. Mencintai manusia seperti istri, suami, anak-anak, atau harta, kendaraan, dan lainnya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Jadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun, tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Lalu bagaimana kekuatan cinta? Cintalah yang menyebabkan apapun dilakukan demi mendapatkan apa yang kita cintai. Cinta dalam banyak hal dalam hati manusia terkadang menimbulkan konflik. Nah, nanti yang kuatlah yang akan menang. Orang akan mengikuti yang paling atau lebih dicintai daripada yang kurang dicintai. Ketika orang menomorsatukan kehendak istri daripada kehendak Allah, saat itulah orang itu sedang membuktikan kalau dia lebih mencintai istri daripada Allah. Ketika orang lebih mengikuti atasannya dengan melakukan sesuatu yang diinginkan atasannya padahal Allah melarang hal tersebut, maka orang itu lebih mencintai atasannya ketimbang Allah. Lalu bagaimana tentang cinta, mana yang harus diutamakan? Cinta kepada Allah bagian dari takwa. Cinta inilah yang menyebabkan takwa. Takut bisa menyebabkan ketaatan, tapi cinta jauh lebih kuat pengaruhnya pada ketaatan serta lebih tulus dan murni. Cinta kepada Allah itu tidak sama dengan cinta antara laki dengan perempuan. Cinta laki kepada wanita itu cinta birahi dan bisa karena cantik, ilmu, kaya, atau status. Nah, cinta kepada Allah dan Rasulnya harus diutamakan dibanding cinta kepada yang lain. Allah berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakanlah Nabi Muhammad, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, pasangan-pasanganmu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, serta tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan daripada berjihad di jalan Allah, tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. At-Taubah 24. Cinta kepada Allah tidak akan bertepuk sebelah tangan, akan membawa cinta Allah kepada kita, keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat, karena Allah mengampuni dosa kita. Dalam Ali Imran 31, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita lihat ujian cinta kepada keluarga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam di tengah gurun tandus yang sekarang menjadi kota Mekah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami Rabbana
Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya dan berada di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Nabi Ibrahim salam melakukan perintah itu, ya, itu bukti Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mencintai Allah daripada istri dan anaknya. Ketika Nabi Ibrahim hendak meninggalkan Siti Hajar dan bayinya Nabi Ismail alaihissalam, tentunya sebagai suami terasa berat meninggalkan istri dan bayi di tengah gurun pasir yang sepi, tiada apapun dan tiada siapapun. Namun karena itu perintah Allah dilaksanakan juga. Demikian pula dengan Siti Hajar yang awalnya terus bertanya dan bertanya, mengapa istilahnya meninggalkan kami, ya. Akhirnya tawakal karena itu merupakan perintah Allah. Ini menunjukkan besarnya kecintaan Siti Hajar kepada Allah dibanding pada diri dan suaminya. Ujian berikutnya adalah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah untuk menyembelih putra satu-satunya yang sudah lama dinanti dan diidamkan. Seorang ayah yang lama tidak punya keturunan pasti sangat mengidamkan kehadiran sang putra. Allah itu pencemburu. Karena anak itu sangat diidamkan, maka mungkin kelak Nabi Ibrahim akan mencintai anaknya lebih dari cintanya kepada Allah. Maka datanglah ujian untuk menguji besarnya cinta Nabi Ibrahim kepada Allah. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguhnya itu benar-benar suatu ujian yang nyata, yaitu diperintah untuk disembelih, ya. Betapa terpukulnya perasaan Nabi Ibrahim kala itu. Namun begitu bukan Nabi Ibrahim kalau tidak melakukan perintah itu. Nabi Ibrahim AS menunaikan perintah itu dengan baik. Artinya cinta anak bagi Nabi Ibrahim itu tidak seberapa dibanding cintanya kepada Allah. Nabi Ibrahim selalu pasrah kepada semua ketentuan Allah kekasihnya. Bagaimana dengan Nabi Ismail alaihissalam? Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Kepasrahan itu menunjukkan cinta Nabi Ismail alaihissalam kepada Allah lebih besar daripada cinta kepada dirinya sendiri. Itu sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam digelari kekasih Allah, Khalilullah, karena besarnya cinta Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah sehingga layak Allah cinta kepadanya. Aman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu wa taba'a millata Ibrahim hanifa fatakhadallahu Ibrahim khalila. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan dia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Pertanyaannya mungkin, faktor apa yang menyebabkan Nabi Ibrahim tega meninggalkan istri dan anak yang didambakannya kalau bukan karena cinta Allah? Tidak ada iming-iming nikmat surga dan tidak ada amang-amang siksa neraka dalam perintah itu. Faktor apa juga yang menyebabkan Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih putra kesayangannya kalau bukan ujian cinta dari Allah? Faktor apa yang menyebabkan Nabi Ismail pasrah? Cintalah yang bisa membuat orang mau melakukan apa saja. Pemirsa, ujian cinta dalam kurban itu datang setiap tahun. Manusia itu sangat mencintai dunia, harta. Dalam hal ini Allah sebenarnya cemburu karena mestinya cinta kepada Allah harus paling tinggi dibandingkan cinta kepada dunia atau yang lainnya. Oleh karena itu, tiap tahun manusia diuji apakah cinta kepada Allah lebih tinggi dari cinta harta. Jika mampu dan tidak mau berkurban, menunjukkan cinta dunianya lebih tinggi daripada cinta kepada Allah. Dalam Ali Imran 92, Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim." Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna atau albiru sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Albiru dalam ayat itu adalah kebaktian, pengabdian tulus atas dasar cinta yang tinggi kepada Allah. Pemirsa, kita coba lihat hakikat kurban.
Kalau kita mencintai seorang, kita pasti melakukan pendekatan atau PDKT dengan memberi sesuatu seperti uang atau barang kepada yang dicintai dengan harapan dapat imbalan cinta dari calon kekasihnya. Kurban itu dari kata koruba menurut Kamus Munawir yang artinya dekat atau mendekati. Jadi kurban itu seperti PDKT, ya. Seseorang kepada Allah dengan harapan dapat imbalan cinta dari Allah. Karena Allah tidak butuh daging dan semacamnya, maka kurban itu PDKT kepada Allah dengan jalan memberi yang bermanfaat bagi sesama. Jadi kurban yang benar adalah kurban atas dasar cinta sebagai bentuk PDKT kepada Allah. Karena cinta kepada Allah merupakan tujuan akhir takwa, maka kurban yang benar adalah kurban atas dasar takwa melalui pembagian kepada sesama. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum kadzalika sakharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin. Al-Hajj 37. Akhir ayat itu berkaitan dengan orang muhsin yang mencintai Allah melalui mencintai sesama. Allah akan mencintai kita jika kita mencintai sesama. Bagaimana mungkin Allah mencintai kita kalau kita belum mencintai sesama? Kemudian makna kurban itu apa? Yaitu kita lihat kurban itu menyembelih hewan kurban, berarti membunuh sifat kebinatangan. Kemudian membuang darah, berarti simbol amarah atau simbol membuang nafsu yang tidak baik. Kemudian membagikan daging, artinya daging atau otot itu simbol kerja, ya, memberi manfaat kepada orang lain. Dalam satu hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Intermezzo, dukung dakwah ini. Bagi yang belum subscribe, tolong bantu subscribe, bantu juga share ke yang lain ya. Jazakumullah khairan katsira. Dan berikutnya adalah tentang hikmah dicintai Allah. Kalau kita dicintai bupati, maka kita akan seperti putra mahkota di kabupaten itu. Kalau kita dicintai gubernur, maka kita laksana putra mahkota di provinsi itu. Begitu juga kalau kita dicintai presiden, kita ibarat putra mahkota di negara itu. Lalu bagaimana jika kita dicintai Allah, penguasa maharaja di jagat raya ini? Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Allah tabarakallahu ta'ala jika mencintai seorang, ia memanggil Jibril, sungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Sehingga Jibril pun mencintainya. Kemudian Jibril memanggil seluruh penghuni langit seraya berseru, sungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka penghuni langit pun mencintainya, sehingga orang tersebut diterima oleh penduduk bumi. Jadi kalau penghuni langit dan bumi sudah mencintai seorang, maka orang itu seperti putra mahkota di jagat raya ini, disegani para malaikat dan manusia seperti putra mahkota disegani rakyat di negaranya. Jika Allah sudah mencintai seorang, bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jika hambaku terus-menerus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. Jika aku sudah mencintainya, maka aku pendengarannya yang ia jadikan untuk mendengar, dan pandangannya yang ia jadikan untuk memandang, dan tangannya yang ia jadikan untuk memukul, dan kakinya yang dijadikannya untuk berjalan. Jikalau ia memintaku, pasti ku beri, dan jika meminta perlindungan kepadaku, pasti ku lindungi. Dan aku tidak ragu untuk melakukan sesuatu yang aku menjadi pelakunya sendiri, sebagaimana kerogrohanku untuk mencabut nyawa seorang mukmin yang ia khawatir terhadap kematian itu, dan aku sendiri khawatir ia merasakan kepedihan sakitnya. Begitulah kalau sudah dicintai Allah, ya, mendengarnya dengan pendengaran Allah, melihatnya dengan penglihatan Allah, kaki tangannya adalah kaki tangan Allah. Allah sendiri pelakunya, kalau Allah pelakunya apa yang tidak bisa dilakukan? Nah, jika seorang sudah dicintai Allah seperti putra mahkota yang berkuasa, yang bisa melakukan apa saja di negara itu. Dari kesimpulan, jadi seharusnya kurban itu tidak sekedar motong binatang ternak, bagi-bagi daging, tapi harus bertujuan meraih cinta Allah. Dalam Al-An'am 162 Allah berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya salatku, kurbanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam.
Kita tidak akan mampu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi setidaknya setiap tahun berkurban selagi ada kemampuan untuk itu. Jangan sampai Allah memvonis kita lebih cinta harta daripada Allah. Semoga kita diberi kekuatan untuk selalu pasrah dengan ketentuan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sebagai penutup, Allah alam, hanya Allah yang maha mengetahui. Jika ada benarnya, tentu dari Allah. Jika Anda ngasih jempol, berarti Anda ngasih jempol kepada Allah. Jika Anda share ke grup lain, berarti Anda ikut menyebarkan kebenaran dari Allah. Insya Allah Anda akan dapat pahala. Jika Anda subscribe, berarti Anda membantu dakwah ini. Jika ada salahnya, tentu karena kebodohan saya. Untuk itu silakan perbaiki lewat komentar. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.